dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog kita ke Pak Gusmardi. Pak Gusmardi, mungkin ini targetnya salah satunya adalah memang untuk meningkatkan ekspor. Tapi apakah ataupun bagaimana strateginya untuk pembangunan industri dalam negeri yang mampu menciptakan barang substitusi impor seperti itu, agar kita memang bisa menjadi pemain yang diperhitungkan tidak hanya di luar tapi di dalam negeri sendiri juga diperhitungkan seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya jargon mengenai substitusi impor sudah lama ditinggalkan ya. Sebenarnya kita harus membuat bagaimana memproduksi barang yang se-efisien mungkin sehingga mampu bersaing baik dalam maupun di luar negeri gitu ya. Jadi itu yang harus kita bangun, bukan jargon mengenai substitusi impor. Karena ada produk yang kita mau bikin tetapi tidak ekonomis misalnya, yang nggak perlu dibuat. Ya, jadi ini memang harus dikembalikan kepada para pelaku usaha. Nah, oleh karena itu ASEAN saya kira ini sudah di depan kita dan kita sudah ada di dalamnya sekarang ini. Ya. Jadi ini harus kita manfaatkan sebanyak mungkin. Ya, pelaku-pelaku usaha yang baik itu besar, menengah dan kecil, tentunya harus mempunyai kesempatan yang sama di dalam terbukanya pasar ini sekarang ini. Tadi saya sudah sampaikan mengenai program-program untuk usaha kecil dan menengah. Ini harus ditingkatkan oleh Indonesia yang kita mempunyai sekitar 99% populasi usaha itu adalah usaha kecil dan menengah. Jadi ini sangat penting. Jadi oleh karena itu pelaku usaha kita yang UMKM ini perlu kita tingkatkan pengetahuannya, perlu kita tingkatkan skillnya, perlu kita tingkatkan kemampuannya untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Kita sangat banyak sebenarnya produk-produk yang dibuat oleh UMKM kita, ya produk-produk ekonomi kreatif, itu misalnya, itu tidak dipunyai oleh negara lain. Jadi ini perlu kita tingkatkan semuanya, ya sehingga ini adalah suatu modal buat kita. Yang kedua adalah mengenai basis produksi. Nah, Indonesia kalau kita bisa menarik semua investasi masuk, yang tentu kita harus merilekskan aturan-aturan di bidang investasi yang mungkin tidak begitu friendly, itu harus kita bikin se-friendly mungkin untuk bisa kita menarik investasi asing masuk Indonesia, membuat produksi, kemudian kita jual di dalam negeri maupun kita ekspor. Oke, baik. Itu dari Pak Gusmardi. Pak Puja, pertanyaan sama, bagaimana kemudian Indonesia mengambil peran sehingga kemudian menjadi pemain yang diperhitungkan, bukan hanya kemudian penonton ataupun dari segi populasi, ini pasar yang menggiurkan saja seperti itu. Nah, dalam konteks ini kan ASEAN sekarang dilihat sebagai sebuah organisasi yang sangat-sangat strategis dan orang mengatakan bahwa ASEAN ini the engine of growth. Yang sangat seksi. Jadi sangat-sangat seksi, orang mulai melirik ASEAN sekarang dengan merubah kebijakan seperti India misalnya, dia merubah look is policy menjadi act is policy. Jadi bukan look lagi tapi act. Sudah melihat Amerika merubah juga dengan Asia pivot dan rebalancingnya. Juga negara-negara lain Uni Eropa juga melihat ASEAN ini sebagai sebuah organisasi kawasan yang sangat-sangat strategis. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi kita juga untuk terus activate, memanfaatkan posisi yang strategis ini. Terutama untuk bagaimana supaya kita Indonesia juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari profil dan postur ASEAN yang begitu bagus sekarang ini. Waktunya sekarang untuk kita bermain. Waktunya sekarang Indonesia terus menunjukkan leadership-nya. Karena Indonesia ini adalah natural leaders dari ASEAN. Jadi mau nggak mau kita harus terus di depan untuk memimpin ASEAN. Dalam konteks ini kan orang ada yang mengatakan bahwa if something or somebody sitting in the shade, kalau ada orang yang berdiri di bawah keteduhan, itu berarti dulu ada orang yang menanam pohon. Nah, karena pohon sudah ditanam, ya kita teruskan aja.
untuk supaya situasi nyaman, stabil, dan perdamaian ini terus kita jaga ke depan. Ini tugas kita, tugas Indonesia sebagai leaders di kawasan. Oke, kita harapkan memang Indonesia bisa mengambil semaksimal mungkin, seoptimal mungkin peluang yang ada di depan mata, terutama ketika komunitas ASEAN berlaku dan menjawab semua tantangan yang ada seperti itu. Baik Pak Gus Mardi dan juga Pak Pujo, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Spesial Dialog. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Spesial Dialog. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.